Coba bayangin deh, ada sebuah teknologi yang menjanjikan koneksi internet tanpa batas untuk semua orang. Keren kan? Tapi gimana kalau janji kebebasan itu malah jadi senjata dalam perang cyber yang nggak kelihatan? Nah, ini dia cerita soal Starlink. Kalau dipegang sama pejuang kebebasan, teknologi ini bisa jadi alat demokrasi. Tapi, kalau di tangan peretas yang disokong negara, wujudnya berubah jadi senjata. Kok bisa ya? Satu teknologi yang sama punya dua muka yang beda banget? Jawabannya ternyata ada di atas sana, di antara bintang-bintang. Oke, coba lupain dulu deh bayangan perang pakai tank dan tentara. Soalnya, medan perang yang paling panas sekarang antara Iran dan Israel itu adanya di dunia maya, di mana serangan terjadi, dalam hitungan milidetik, tapi kerusakannya, wah itu nyata banget. Dan ini bukan cuma soal ngerusak website loh ya, tujuannya jauh lebih ngeri dari itu, melumpuhkan satu negara dari dalam. Bayangin, listrik mati, sistem bank kacau, komunikasi putus total. Nah, ini dia wujud perang senyap di zaman digital. Setiap cerita kan butuh penjahatnya ya. Nah, dalam drama siber kali ini, ada satu kelompok yang namanya Handala yang jadi sorotan utama. Yuk kita kenalan lebih dekat sama mereka. Handala ini bukan grup iseng-iseng ya. Mereka ini diduga kuat kerja untuk intelijen Iran. Dan targetnya bukan main-main. Mereka nyerang langsung ke jantungnya Israel, dari situs pemerintah, lembaga keuangan, sampai sektor energi dan transportasi. Jadi ini bukan sekedar vandalisme digital, tapi udah kayak operasi militer yang rapih banget. Dan serangan-serangan siber dari Handala ini ternyata bukan kejadian acak. Semuanya ini bagian dari strategi yang lebih gede, namanya perang hibrida. Ini adalah konsep di mana satu klik mouse itu dampaknya bisa sama merusaknya kayak satu rudal. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling bikin penasaran. Ini teka-teki utamanya. Sesuatu yang kalau dipikir-pikir kayaknya mustahil, nggak masuk akal, tapi ternyata beneran terjadi. Nah, ini dia paradoksnya. Iran itu kan salah satu negara dengan pengawasan internet paling ketat di dunia. Semua data itu dipantau. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya peretas secanggih itu bisa beroperasi dari dalam negeri, ngelancarin serangan rumit tanpa ketahuan sama sekali? Aneh kan? Jawabannya ada di sini. Bukan senjata rahasia atau teknologi super canggih yang cuma ada di film. Tapi ribuan satelit kecil yang mengorbit di atas kita yang membentuk satu jaringan internet global raksasa. Nah, ini dia kuncinya. Starlink itu beda. Dia nggak pakai infrastruktur lokal kayak kabel fiber optik atau menara BTS. Koneksinya itu langsung nembak ke satelit di angkasa. Jadinya, dia kayak bikin jalan tol internet sendiri yang nggak bisa dipantau, apalagi diblokir sama pemerintah setempat. Inilah celah terbesarnya. Dan disinilah kita sampai ke inti permasalahannya. Jadi dilema banget kan? Teknologi yang tadinya dipuji-puji sebagai alat pembebasan, sekarang malah jadi pusat kontroversi karena jadi alat untuk menyerang. Jadi, ya inilah dua sisi mata uang dari Starlink. Di satu sisi, dia jadi pahlawan buat para demonstran di Iran, bikin Ukraina tetap online di tengah invasi, dan ngasih koneksi ke Gaza. Tapi, di sisi lain, teknologi yang persis sama ini jadi senjata buat kelompok kayak Handala buat menyerang infrastruktur cyber. Dan jangan salah, skala masalahnya ini gede banget. Diperkirakan ada sekitar 30.000 terminal Starlink ilegal yang aktif di Iran. 30.000. Coba deh bayangin, itu kayak ada infrastruktur internet bayangan yang supermasif beroperasi total di luar jangkauan radar pemerintah. Para pakar keamanan pun udah ngasih peringatan. Contohnya Zafan Safran, mantan pejabat intelijen Israel. Dia bilang bagi mereka, Starlink ini bukan lagi sekedar layanan internet biasa, tapi udah jadi alat militer yang efektif untuk melancarkan serangan cyber. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya ya. Gimana semua ini bakal membentuk masa depan kita. Karena kasus ini tuh bukan cuma soal Starlink, Iran, atau Israel aja. Ini lebih kayak jendela kecil buat kita ngintip realitas baru yang harus kita hadapi bareng-bareng. Kasus ini nunjukin ke kita soal sebuah realitas strategis yang benar-benar baru. Pertama, teknologi global yang kita andalkan ternyata rentan banget buat disalahgunain. Kedua, aturan dan hukum internasional itu kayak keteteran, lari-larian ngejar inovasi. Dan yang paling penting, ini bukan lagi kejadian langka. Ini adalah wajah baru peperangan di zaman sekarang. Nah, ini semua akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar. Kalau teknologinya udah nggak kenal batas negara, terus siapa yang seharusnya bikin aturan mainnya? Apakah satu perusahaan swasta, pemerintah masing-masing negara, atau kita semua bareng-bareng? Pertanyaan ini kayaknya bakal terus menggema di era digital ini. Terima kasih sudah menyimak.